Salah satunya ya hashtag Erick Thohir out, kemudian Arya Sinulinga out, semua EXO out. Saya pikir ya sah-sah saja sih. Keputusan mengganti STY ke Patrick Kluivert itu juga merupakan keputusan yang terburu-buru. Nah, permasalahannya PSSI ini terlalu pandai menutupi bangkai yang ada di dalam. Dipersilakan dipakai, tapi STY ingin melakukan regenerasi dengan menghadirkan pemain-pemain baru yang pada akhirnya kita gagal. Itulah penampilan terburuk. Kompetisi sepak bola Indonesia ketika APBD masih digunakan, itu juaranya identik dengan ada yang mau siapa yang daerah yang mau pilkada. Dan itu juga menurut saya yang digunakan oleh Jokowi. Gitu kan, ketika Jokowi ujuk-ujuk gelar Piala Presiden sepanjang dia memimpin Indonesia, kemudian keluarin impres percepatan pembangunan sepak bola nasional, karena sepak bola itu seksi. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Alright dalam program Say It. Hari ini hari yang bahagia, Kak. Saya ditemani oleh Bung Akmal Marhali dari Save Our Soccer, kemudian Bung Kesit B. Handoyo, pengamat sepak bola. Topik bahasan kali ini tentang sepak bola Indonesia, yang mana kita tahu masyarakat Indonesia sangat berekspektasi tinggi bahwa PSSI atau Indonesia bisa tampil dalam Piala Dunia. Minggu lalu Ultras Garuda tiba-tiba menggeruduk di kawasan Senayan, ada spanduk tulisan Erick go, Arya out gitu. Nah, mungkin saya ke Bang Akmal dulu ya. Gimana tanggapan Abang tentang PSSI dan situasi terakhir ini? Ya, ini kan kegalauan supporter tim nasional Indonesia yang sudah dibawa mimpi terlalu tinggi menurut saya. Sehingga kemudian ketika mimpinya terlalu tinggi, bangun, sadar ternyata kita tidak lolos ke Piala Dunia seperti mimpi kita, akhirnya gaduh dan melampiaskan segala amarah dan kekecewaannya dengan geruduk kantor PSSI gitu. Salah satunya ya hashtag Erick Thohir out, kemudian Arya Sinulinga out, semua EXO out. Saya pikir ya sah-sah saja sih. Menyampaikan pendapat kan hak setiap individu dan itu merupakan keputusan yang diatur juga dalam undang-undang. Namun menurut saya satu hal yang paling menarik adalah bahwa kalau saya melihat sebenarnya Indonesia itu belum levelnya main di Piala Dunia. Oke, sebelum kita masuk ke situ, ada sejumlah dana yang digelontorkan oleh pemerintah. Kalau nggak salah itu sekitar 277 miliar. Ya. Dalam rangka upaya meloloskan PSSI ke pentas Piala Dunia. Kemudian di situasi yang lain, ketika gagal, hanya berupa ucapan minta maaf. Nah, tanggapan Anda kira-kira gimana? Ya, kalau emang itu dana negara kan pastinya akan ada audit di sana dan harus dipertanggungjawabkan 277 miliar pastinya. Tapi yang saya tahu 277 miliar tidak cuma sekedar buat Piala Dunia ya, tapi bagaimana membina pemain muda Indonesia di sana dalam. Tapi memang menurut saya ya kalau uang negara harus kemudian dipertanggungjawabkan dan diaudit. Kalau kemudian ada korupsi ya harus tangani KPK. KPK harus masuk ke dalam. Menurut saya gitu kan, karena ini buat menjaga kalau jangan sampai kemudian ada korupsi. Kenapa saya katakan seperti itu dulu, Bang Said? Sepak bola kita itu identik dengan politik. Mulai 2003 sampai 2010 itu sepak bola kita digunakan sebagai kendaraan politik. Oke, cut dulu sampai di situ karena akan ada pertanyaan lain. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau tanya Bung Kesit dulu. Soal yang tadi kita kembali pada ekspektasi tinggi, kemudian sampai Ultras Garuda menggelar demo. Kalau secara Anda mengamatinya persoalan PSSI kok sampai seolah-olah hanya bergantung pada Erick Thohir dan EXO. Iya, jadi begini Bang, kalau terkait dengan apa yang dilakukan oleh supporter timnas ya, Ultras Garuda, ada Legrande ya. Legrande. Saya pikir ya sama seperti apa yang disampaikan Akmal tadi, sah-sah saja ya. Supporter melampiaskan kekecewaan, melampiaskan amarahnya gitu dengan menggeruduk kantor PSSI,
bahkan sampai meminta Erick Thohir out gitu ya. Boleh-boleh aja sebagai warga negara, sebagai pencinta sepak bola gitu. Tapi memang kalau menurut saya, kalau alasannya hanya karena timnas gagal ke Piala Dunia 2026, terlalu ini juga sih apa ya? Tidak terlalu signifikan gitu ya. Karena kan kalau kita bicara program di PSSI, target-target yang akan dicapai oleh PSSI kan nggak cuma sekedar timnas gitu ya. Kalau kita melihat persepak bolaan secara utuh, di situ ada pembinaan, ada kompetisi begitu ya, ada timnas. Dan menurut saya sejauh ini sih perjalanan timnas Indonesia di bawah Erick Thohir lebih bagus dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya di dalam pencapaian ya, dalam pencapaian walaupun pada akhirnya Indonesia tidak mampu untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut saya itu lebih karena terlalu dini PSSI mengutarakan target. Oke, ada fakta lain ketika tiba-tiba ada satu keputusan yang saya nggak tahu apakah itu diambil alih oleh Pak Erick mengganti STY. Iya. Kemudian berekspektasi pada Patrick Kluivert gitu loh. Kemudian juga tiba-tiba setelah tidak lolos, bungkem semua nih, hilang. Iya, memang terkait dengan keputusan mengganti STY ke Patrick Kluivert. Itu juga merupakan keputusan yang terburu-buru. Saya termasuk salah satu orang yang dimintai pendapatnya ketika PSSI akan meng-cut STY. Ya. Jadi salah seorang anggota eksekutif komite PSSI itu berdiskusi dengan saya. Pada saat itu saya bilang Jangan sekarang kalau mau mecat STY, saya bilang mau memutus kontrak STY. Pertama karena Indonesia sedang tidak dalam pertandingan, tidak dalam jadwal pertandingan yang dekat begitu ya. Waktu itu kan kita habis menang lawan Arab Saudi 2-0 dan kita punya jeda waktu yang panjang. Itu artinya kondisi timnas pada saat itu tidak dalam situasi yang harus melakukan pergantian pelatih. Urgensinya nggak ada gitu. Jadi saya pikir kenapa nggak nunggu lawan Australia aja gitu kan. Tapi ya sudahlah, karena itu sudah merupakan keputusan quote and quote dari PSSI, memang harus diganti, ya sudah gitu kan. Tapi waktu itu belum bicara soal siapa penggantinya. Cuma saya bilang kalau bisa jangan dulu. Keputusan gitu. PSSI atau keputusan politik atau tadi disinggung Bung Akmal bahwa PSSI dahulunya selalu identik dengan persoalan politik. Bagaimana tadi, Bang? Kalau kita mau kilas balik tentang pemecatan Sintayong, memang sebenarnya banyak hal-hal non teknis yang ada di balik layar. Cuma permasalahannya PSSI ini terlalu pandai menutupi bangkai yang ada di dalam. Jadi ibarat apa nih maksudnya bangkai ini? Gimana? Ibarat orang jual kecap, kemasannya bagus, tapi sebenarnya kecapnya busuk di dalam. Nah ini yang terjadi. Misalnya STY kenapa kemudian dipecat, kan tidak, orang cuma tahu STY melatih, tapi nggak tahu di balik layar ketika ada keributan antara STY dengan pemain gitu kan, ada perbedaan pendapat yang memunculkan friksi, bahkan ada pemain yang kemudian menyatakan pilih mana, gua atau STY gitu kan. Nah ini yang kemudian jadi problem waktu itu, menjadi pilihan dari Erick Thohir. Kenapa? Kita kan ada dua, ada STY, ada pemain diaspora yang begitu diagung-agungkan di Indonesia selain STY gitu kan. Sementara ada konfrontasi antara diaspora dengan STY. Jadi kalau bahasa pengambilan keputusannya, Erick Thohir dihadapkan pada dua masalah sulit yang harus diputuskan. Memilih STY seorang diri atau diaspora yang ada sekitar 7 sampai 12 main gitu. Nah, putusan yang diambil iza da'al mafsadatani, apabila ada dua kemudaratan maka ambil yang paling ringan, maka STY lah yang kemudian dikorbankan untuk diganti, karena untuk mengamankan yang para pemain diaspora ini agar tetap bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Jadi menurut saya itu salah satu latar belakang non teknis yang terjadi sehingga kemudian diambil keputusan mengganti STY, walaupun tadi Mas Kesit bilang memang momennya tidak tepat gitu kan, karena waktu itu tidak ada pertandingan tapi diambil momen adalah Piala AFF. Yang orang kemudian beralasan nggak fair STY dipecat di Piala AFF karena kita menurunkan tim lapis kedua waktu itu. Sehingga kemudian target-targetnya tidak tercapai. Padahal di event itu juga ada cerita bahwa sebenarnya STY dipersilakan untuk memilih pemain-pemain terbaik untuk Piala AFF. Tapi dia lebih memilih pemain-pemain muda. Bahkan
Ramadan Sananta dibolehkan untuk dipakai, termasuk pemain-pemain diaspora yang muda-muda dipersilakan untuk dipakai. Tapi STY ingin melakukan regenerasi dengan menghadirkan pemain-pemain baru yang pada akhirnya kita gagal. Itulah penampilan terburuk Indonesia di Piala AFF menurut saya, karena kita gagal lolos ke semifinal waktu itu. Dan pada akhirnya Erick Thohir mengambil keputusan mengganti dengan Patrick Kluivert yang dalam waktu yang hampir berdekatan antara Piala AFF dengan hadirnya Patrick Kluivert. Memang orang kaget gitu kan. Jadi kalau orang lagi pacaran Bang, itu kalau lagi sayang-sayangan dipisahin Bang. Sakitnya tuh di sini Bang gitu kan. Nah, itulah yang terjadi sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Mas Kesit juga mungkin bisa bercerita bahwa memang paling merepotkan ini kisruh perjalanannya STY gitu kan. Dulu kita pelatih siapapun dipecat, kita kritisi ini paling berat adalah STY gitu. Mungkin dramanya drama Korea kali, sehingga kemudian ceritanya menjadi sangat panjang sampai detik ini pun PSSI masih nimbang-nimbang mau ngambil keputusan pengganti Patrick Kluivert, tapi jangan sampai ini penggemar STY-nya ngamuk dan akhirnya demo lagi gitu kan. Soal drama Korea, kemudian keputusan politik. Nah, PSSI kan memang selalu kontroversial dengan politik. Kita tahu PSSI selalu dijadikan panggung politik. Contoh ketika seorang mau tampil menjadi kepala daerah, numpang di PSSI. Betul. Pengertian numpangnya menjabat menjadi ketua. Sekarang gini Bang, ini analisa saya sebagai Safe Our Soccer. Kompetisi sepak bola Indonesia ketika APBD masih digunakan, itu juaranya identik dengan ada yang siapa yang daerah yang mau pilkada. 2003 juaranya Persik Kediri, Haji Masbuk naik sebagai wali kota Kediri. 2004 Bambang Deha mau naik sebagai wali kota Surabaya. Persebaya juara. 2005 Ajab Salosa dan MR Kambu mau jadi gubernur dan wali kota. Persipura juara. 2006 Yoyo Sukawi Stauri maksud saya mau jadi wali kota Semarang. Tapi sayangnya ketika itu dalam tanda kutip ada kudeta dari Iwan Budianto yang membuat Persik jadi juara, PSIS runner up, tapi Sukawi Stauri tetap jadi wali kota. 2007 giliran Pak Alek Nurdin mau jadi gubernur, Sriwijaya juara Piala Indonesia. Kemudian 2010 misalnya Rendra Kresna mau jadi Bupati Bupati Malang, Arema juara. Artinya dulu dengan bikin juara klub udah gampang untuk menarik masa di level grassroots untuk dalam konteks pemilihan kepala daerah. Dan itu juga menurut saya yang digunakan oleh Jokowi. Gitu kan, ketika Jokowi ujuk-ujuk gelar Piala Presiden sepanjang dia memimpin Indonesia, kemudian keluarin impres percepatan pembangunan sepak bola nasional, karena sepak bola itu seksi Bang. Iya. Bung Kesit, sepak bola, PSSI dan politik. Silakan. Iya, dari zaman ini ya, saya ambil dari zaman tahun 90-an aja lah ya. Pertama kali saya berkecimpung di sepak bola nasional. Itu sebenarnya memang PSSI itu aroma politiknya sangat kental. Pertama karena ketua-ketua PSSI ya, ketua-ketua umum itu selalu diambil dari lingkungan pemerintah. Saya masuk dari zamannya Pak Kardono, almarhum ya. Pak Kardono itu Sekmil. Kemudian masuk Pak Aswar Anas setelah Pak Kardono. Itu Menhub, Menteri Perhubungan, kemudian Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menko Kesra. Kemudian masuk Agung Gumelar, Menhub. Ya kan, dari Agung Gumelar ini mulai deh nih ada perubahan, tapi kemudian masuk yang namanya Nurdin Halid. Nurdin Halid ini politikus. Golkar. Ya kan? Dari Nurdin Halid ada turbulensi, kemudian mulailah PSSI masuk orang-orang yang sebenarnya jauh dari politik. Waktu itu ada Johar Arifin. Ya, dia sebenarnya apa sih dia? Praktisi lah ya. Kemudian hanya sebentar terjadi reformasi di PSSI. Kemudian kembali lagi. Tuh waktu itu kalau nggak salah masuk reformasi. Lebih reformasi. Kemudian balik lagi. Nah, kalau secara statuta FIFA dan kalau nggak kita ada masalah, dengan sebenarnya. regulasi PSSI pemerintah nggak ada masalah. Karena buktinya sekarang Erick Thohir kan. Sebelum-sebelumnya juga kan menteri. Kemudian ada Edi Rahmayadi. Waktu itu Pangkostrat. Tapi apa tujuannya? Mau jadi gubernur Sumatera Utara. Lengser masuk Iwan Bule. Ujuk-ujuknya mantan Kapolda waktu itu ya. Terus Estama di Lemhanas. Tapi ujung-ujungnya kan mau nyalon jadi gubernur Jawa Barat. Baru sekarang
Erick Thohir. Nah, Erick Thohir juga kan kemarin syarat dengan suara-suara bahwa dia mau masuk sebagai RI2. cawapres ketika pemilu ya, pemilu tahun 2023, ya 2023. Tapi kan tidak kesampaian. Faktanya, tapi kan sekarang dia pejabat gitu. Jadi memang untuk Indonesia sangat sulit memang ya untuk bisa memisahkan antara sepak bola dengan politik, karena faktanya ya diisi oleh orang-orang ini kan politik. sudah menjadi tradisi bahkan dipermaklumkan. Ada nggak kira-kira peluang kita semisal membuat roadmap yang baru bahwa PSSI atau sepak bola Indonesia terbebas dari persoalan politik? Sangat. Bagaimana kebijakannya apa yang harus Sangat bisa. Tapi kan kembali kepada pemilik suara. Ya, PSSI ini kan oke lah, sepak bola punyanya rakyat Indonesia. Tapi PSSI ini kan hanya milik sekitar berapa, Mar? 80 atau berapa ya? 80. Nggak sampai 100 lah ya, 80 anggota. Nah, mereka inilah yang punya hak untuk memilih mau dikemanakan nih PSSI. Dan jangan lupa juga bahwa kepentingan-kepentingan di masing-masing daerah ini juga masih ada dalam sepak bola Indonesia gitu. Jadi kalau kemudian di daerah juga masih dikuasai oleh dalam tanda kutip ya pemimpin-pemimpin daerah di wilayah itu, ya itu kan bagian dari politik di daerah itu juga. Tapi susah, Bang. Oke, Sepak Bung bola Akmal. itu ini menurut saya Bung sepak Akmal, bola sebentar, identik dengan saya potong politik. sedikit. Nah, dalam isu-isu strategis seperti naturalisasi, liga, timnas, kemudian apakah memang ruang diskusi itu EXO maupun pemilik suara dan ketua umum seperti apa gitu? Ya, memang kalau berdasarkan statuta PSSI kan kepemimpinan PSSI ini kolektif kolegial, walaupun ada ketua umum. Terdiri dari 15 orang kan, ketua umum, 2 wakil ketua umum dan 12 exco. Ya. Harusnya mengambil keputusan kolektif kolegial. Ya. Tapi kan kebijakan hak prerogatif paling tinggi ada diberikan kepada ketua umum dalam pengambilan keputusan, walaupun tetap harus berdiskusi dengan para exco, termasuk misalnya ketua umum bisa mengusulkan nama sekjen, gitu kan. Tapi kalau kemudian exco tidak menyetujui, bisa jadi tidak jadi, atau bisa dipilih berdasarkan voting misalnya pengambilan suara. Sama halnya dengan pemilihan pelatih berdasarkan statuta harus berdasarkan rapat exco pelatih. Nah ini kan yang kemarin ramai adalah cerita tentang Patrick Kluivert diambil keputusan oleh Erick Thohir sendiri, gitu kan, tanpa adanya rapat exco. Saya pikir sih sebenarnya ada exco yang diajak bicara terkait dengan Patrick Kluivert, tapi tidak dalam sebuah forum formal mungkin. Nah ini kan terkait gaya kepemimpinan sih Bang sebenarnya. Ada orang yang gaya kepemimpinannya dia lebih percaya pada orang-orang dekatnya. Nah ini yang saya lihat ada di Pak Erick Thohir gitu. Dia lebih percaya dengan orang-orang yang ada di sekitar dia dibanding dengan para exco, karena para exco datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Jadi banyak orang melihat bahwa Erick Thohir ini one man show, gitu kan, ya kan, selalu tampil paling depan. Saya pernah kritisi Pak Erick Thohir, saya bilang Pak Erick sudah waktunya datang sebagai pemberi solusi, bukan kemudian datang menghadirkan masalah, karena ketua umum itu paling bagus adalah ketika dia datang dia menghadirkan solusi. Salah satunya misalnya keputusan blunder ketika Pak Erick jadi ketua komite wasit. Dia pikir mungkin dengan dia pimpin komite wasitnya akan benar. Ternyata ada masalah waktu itu kan, ada pungli-pungli di sana ketika wasit mau Liga 1 ada yang bayar untuk bisa jadi pemimpin Liga 1. Akhirnya kan blunder buat dia sendiri, mencoreng nama dia, dan pada akhirnya dia mundur. Dia sekarang diberikan kepada orang dari Jepang. Kemudian juga ada salah satunya Pak Erick menyatakan bahwa dia fokus ke tim nasional. Itu kan yang jadi rame, ya kan? Padahal sepak bola Indonesia bukan cuma tim nasional, ada pembinaan, ada kompetisi juga. Tapi dia merasa bahwa PSSI ini harus fokus kepada tim nasional senior. Yang pada akhirnya kan ya bom waktu, nembak dirinya dia sendiri. Jadi gaya kepemimpinan one man show memang ada plus minusnya. Minusnya adalah ketika ada masalah maka dia akan menjadi seperti seorang diri yang tidak ada yang membantu. Tapi kalau kolektif kolegial semua pasti bertanggung jawab. Nah mungkin ini bagian dari kritik kita kepada gaya kepemimpinan Pak Erick. Tapi kan setiap orang punya gaya masing-masing. Saya tidak melihat gayanya, tapi saya juga harus apresiasi apa yang sudah dihasilkan sama Pak Erick Thohir seperti tadi Mas Kesit bilang. Beberapa hal
mengalami kemajuan. Misalnya kompetisi sudah ada VAR yang membantu setidaknya potensi terjadinya match fixing agak berkurang. Walaupun sekarang muncul isu lagi, jangan-jangan VAR ini digunakan memang untuk ngatur skor. Kalau dulunya orang di wasit di tengah lapangan, sekarang wasit di dalam ruangan yang mengatur semuanya. Kemudian ya prestasi tim nasional kita juara SEA Games kan di era Pak Erick Thohir, ya kan 2023 tinggal apakah mampu mempertahankan besok 2025. Kemudian juara AFF U19 termasuk semifinal Piala Asia U23 lolos 16 besar pertama kali. Kemudian ranking kita naik dari 79 sekarang udah 120-an. Artinya itu kan gambaran prestasi-prestasi juga yang kita harus berikan apresiasi. Tapi kalau saya diminta untuk kritik ya Pak Erick untuk kurangi one man show, karena bagaimanapun ini akan sangat berbahaya buat kepemimpinan dia gitu. Kalau sukses mungkin namanya akan jadi besar. Tapi kalau ada kegagalan, dia seperti seorang diri yang harus mempertanggungjawabkan itu. Seperti halnya kemarin misalnya ketika dia ngomong saya fokus ke tim nasional, makanya kemudian ketika tim nasional gagal, supporter itu menggeruduk kantor PSSI untuk minta Pak Erick. Fakta prestasinya memang ada gitu, tapi juga terbentuk image yang tadi disebutkan dominan atau one man show. Kemudian timbullah persoalan-persoalan yang sampai ekspektasi orang menjadi berlebihan dan kecewa. Bung Kesit, dengan situasi dominan dan one man show seorang Erick Thohir, kalau Anda bisa memberi masukan atau mengkritisi, coba seperti apa? Iya, nggak bagus lah ya. Artinya ketika seorang pemimpin yang sebenarnya dibantu, tadi Akmal bilang bahwa ada exco ya, ada 15 exco termasuk ketua umum dan dua wakil ketua umum. Kalau terlalu one man show, tidak mendengarkan suara-suara dari atau masukan-masukan dari anggota exco lainnya, saya pikir ini justru akan menjadi bom waktu benar bagi Pak Erick. Artinya ketika ada sebuah persoalan, katakanlah sebuah kegagalan, kemudian pada saat memutuskannya itu dia hanya seorang diri tanpa mempertimbangkan masukan-masukan dari anggota-anggota exco, itu kan bebannya ke dia semua gitu. Para exco bisa aja lepas tangan gitu, karena sebenarnya sudah mulai muncul juga kabar-kabar bahwa memang exco tidak pernah diajak berunding. Bahkan kalaupun ada, ini juga bocoran ya, kalaupun ada persetujuan lewat secari kertas lah gitu terhadap sebuah usulan, sebuah program, entah itu di tim nasional atau di manapun lah yang terkait dengan organisasi PSSI, itu tanda tangannya sirkuler aja gitu, jadi udah jadi, udah mal tanda tangan mal, dia belum tentu tahu isinya apa gitu, tapi kan akhirnya menjadi keputusan, seolah-olah menjadi keputusan bersama gitu ya. Jadi situasi-situasi seperti itu saya kira nggak bagus juga. Nah, terkesan PSSI panik tapi mengambil sikap bungkem tentang penetapan calon pelatih. Nggak ada. Betul. Kemudian pada satu sesi jumpa pers bahkan dikritisi oleh Andre Rosadia itu, kok lucu-lucunya di jumpa pers alat kerja wartawan seperti handphone malah disimpan di itu. Jadi sebenarnya jumpa pers atau sekedar ngobrol bincang gitu. Iya, ini betul. Saya juga sempat dapat keluhan juga dari beberapa teman gitu ya. Pada saat ada informasi bahwa ketika ada press conference, pas saat teman-teman mau masuk, handphonenya diminta ditinggal di situ. Saya bilang pada saat ditinggal, teman-teman menolak atau menerima gitu. Kalau menolak, misalnya keberatan gitu ya harusnya ya nggak usah ikutlah press conference itu gitu kan. Tapi kalau misalnya kemudian diterima, ditaruh di depan semuanya, ya berarti kan secara nggak langsung ada persetujuan, kan begitu. Tapi apapun menurut saya, ketika terjadi dialog lah katakanlah, entah itu press conference atau dialog yang sifatnya memang tidak untuk dipublikasikan, sebenarnya dia bisa aja lo bilang ke teman-teman. Tapi regulasi kayak menyimpan handphone itu kan terkesan aneh gitu. Makanya kan akhirnya kembali ke masa lampau. Akhirnya kan menjadi polemik kan begitu. Maksud saya begini, kalau misalnya memang pertemuan itu tidak untuk dipublikasi, kan bisa bilang, teman-teman media, saya pengen ngomong, tapi off the record. Saya juga nggak pengen direkam. Sebenarnya kan boleh-boleh aja kalau seorang narasumber minta seperti itu gitu. Betul. Nah ini kan masalahnya nggak ada. Ujuk-ujuk begitu mau masuk, handphonenya diminta ditaruh di luar gitu. Nah cuma memang waktu saya bilang, ya udah, saya bilang siapa yang waktu itu merasa dirugikan, teman-teman, ayo, saya bilang kita bisa bantu untuk mempertanyakan itu. Tapi ya sampai saat ini saya belum dengar langsung dari
teman-teman yang waktu itu ikut, saya bilang ayo komplain bareng-bareng, saya bantuin, saya bilang gitu kan. Itu belum ada, tapi saya dengar ada masalah itu. Dan menurut saya situasi seperti ini harusnya dikomunikasikan. Nggak bisa kemudian ujuk-ujuk, saya ngundang Akmal sebagai wartawan, mau press conference, begitu Akmal masuk, Mal, handphonenya tinggal. Kan nggak bisa juga saya berbuat seperti itu. Gitu. Nggak elok lah, kira-kira gitu. Gimana Mas Bang Akmal? Ya, jadi kan sebenarnya ceritanya adalah waktu itu pertemuan di Kemenpora, ya kan. Artinya Pak Erik bertemu dengan wartawan Kemenpora untuk ya diskusi lah soal bagaimana Menpora. Gitu. Tapi suasananya sedang tidak baik-baik saja di PSSI-nya, gitu kan. Dikhawatirkan nanti ujung-ujungnya yang tanya PSSI ini bocor lagi kan, karena sebelumnya yang saya tahu dari data yang ada pertemuan Pemret di sana gitu kan, yang kemudian rekamannya bocor, ada rekaman yang kemudian di-share ke media sosial. Menurut saya apa namanya ya ini kan problem dunia kita sekarang kan antara jurnalis, youtuber, influencer ini kan apa namanya tidak jelas bang gitu kan, sehingga kemudian tipis-tipis gitu kan. Tidak ada yang bisa membedakan gitu kan. Ketika kemudian sama seperti halnya ketika kita nggak ada presiden kan, kalau kita nggak ada presiden tuh pertemuan saya kemarin tim gabungan independen pencari fakta juga seperti itu, nggak boleh bawa handphone kan, ditinggal, kemudian pertemuan hanya ada fotografer dari lah, mungkin itu bagian dari mungkin ya menurut saya mungkin bagian dari SOP-nya Kemenpora gitu kan, sehingga kemudian diatur sedemikian rupa. Memang rame sempat kawan-kawan juga menyampaikan itu, tapi menurut saya sekarang memang segala sesuatunya itu memang harus dipikir hati-hati gitu untuk segala sesuatu, karena yang dicari kan sekarang ini citra sama orang semua kan, gara-gara naruh handphone akhirnya citra jadi buruk. Nah ini kan yang repot sekarang kan Pak Erik posisinya dua sekarang, jadi sebagai Menpora juga, sebagai Ketua Umum PSSI juga. Jadi kalau besok ini di SEA Games itu tanggung jawab Pak Erik dua, mensukseskan Indonesia di SEA Games sebagai Menpora. Yang kemarin terakhir kita mempertahankan medali emas. Yang kedua bertanggung jawab untuk mempertahankan medali emas sepak bola gitu. Yang posisinya dia sebagai Ketua Umum PSSI. Ini yang apa namanya rangkap jabatan yang semacam ini yang mungkin menjadi apa ya, abuse of power atau kemungkinan konflik of interest gitu. Mau ada di posisi mana, dan ini juga kalau resiko Anda kira-kira bagaimana dengan situasi begini? Apakah harus memilih salah satu? Ya, mau milih salah satunya juga kan situasinya sebenarnya pemilihan Ketua Umum PSSI. Karena menurut saya ya secara umum dan awam, ini sudah PSSI sudah pada titik yang harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Gitu. Ya, permasalahan gini bang, sebenarnya ada aturan pejabat pemerintah tidak boleh memimpin lembaga di luar pemerintahan ya. Salah satunya adalah di olahraga. Tapi kan semua dilanggar juga. Ada yang jadi komisaris juga gitu kan. Kemudian sekarang kalau mau bicara ketua PB, lah presiden kita ketua pencaksilat, ya kan. Kemudian Pak Listio Sigit ketua balap sepeda, Pak Erlangga Hartarto ketua WUSU. Artinya kalau kemudian aturan yang dibuat negara model, pasti mereka juga harus melepas. Nah ini problem di kita nih. Kita punya aturan, ada putra putri terbaik bangsa yang bisa memimpin dan fokus gitu. Kenapa harus dirangkap-rangkap? Iya, itu problemnya kan kita kan. Kenapa kemudian kita punya aturan tapi tidak dilaksanakan? Tapi menurut saya sih, saya sebenarnya lebih condong kembali ke masa lalu organisasi olahraga kita gitu. Udahlah ketuanya dipilih langsung sama presiden, sehingga tanggung jawabnya jelas. Sekarang kan problem olahraga kita karena dipilih lewat sebuah kongres dan sebagainya, akhirnya main duit dan sebagainya, yang dipikirkan adalah bagaimana duit balik dari Bohir. Ya kan, bukan olahraganya. Dulu kan kita SEA Games aja dari 1977 sampai 1997 juara umum terus, kecuali 1985. Ya kan, sekarang kita ini terakhir juara SEA Games itu juara umum SEA Games 2011 jadi tuan rumah. Kesininya peringkat 5, peringkat 3 dan sebagainya. Artinya ini problem yang harus dikedepankan. Termasuk diantaranya kalau mau melepas salah satu jabatan, ya semuanya harus mulai dari yang di atas juga harus melepas itu. Tapi menurut saya, mumpung kesempatan ini ngobrol, saya itu bahkan cenderung lebih apa ya, lebih radikal lagi. Menteri olahraga sendiri gitu. Jangan digabung sama pemuda. Karena apa? Karena olahraga salah satu alat untuk menaikkan harkat martabat bangsa, salah satunya paling besar adalah olahraga. Nah, kalau kemudian ditanya apakah ini melanggar statuta ya, rangkap jabatan Menpora sama sama Ketua Umum PSSI? Enggak, karena IRA
sama, Menporanya jadi ketua umum PSSI-nya Irak, Rusia Menporanya jadi ketua umum PSSI. Di FIFA itu enggak, yang penting tidak ada konflik of interest. Nah, itu aja gitu kan. Bung Kesit. Tapi aturan negara itu ada. Nah, itu yang repot. Bung Kesit, Akmal mengatakan bahwa sebaiknya dipilih oleh presiden langsung. Tanggapan Anda gimana? Ya, ini debatable ya. Kalau bicara soal pimpinan tertinggi di olahraga di Indonesia, di cabang-cabang lah ya. Memang sepanjang pengalaman saya, problematika di cabang-cabang olahraga itu kecil anggarannya. Pemerintah sendiri kan tidak terlalu besar memberikan anggaran untuk olahraga ya. Ini kan sebenarnya salah satu bukti juga bahwa olahraga masih belum menjadi pilihan utama dalam pembangunan karakter manusia Indonesia begitu. Buktinya apa ya? Buktinya anggarannya tidak besar begitu. SEA Games aja cuma 20 miliar. Nah, SEA Games aja cuma 20 miliar. Kalau ini MBG MBG besar tuh, triliunan itu kan. Nah, problemnya ketika cabang-cabang olahraga ini ingin membangun identitasnya, ingin mengembangkan prestasinya, itu kan butuh uang. Ya, di lingkungan mereka sendiri sulit untuk bisa mendapatkan sosok yang bisa ikut membiayai perkembangan olahraga tersebut. Makanya nggak heran kalau kemudian pejabat dengan harapan mereka bisa mendapatkan banyak akses gitu loh. Source dana ya. Iya, akses sponsor, akses ke pejabat, itu akan lebih mudah gitu. Belum lagi misalnya soal ketika misalnya cabang itu ingin membuat berbagai kejuaraan yang melibatkan daerah-daerah. Kalau misalnya dipimpin oleh seorang pejabat, itu aksesnya akan lebih mudah gitu. Nah, kecenderungan dari hampir sebagian besar cabang olahraga di Indonesia seperti itu gitu, selalu mencari sosok pejabat gitu. Dan ketika pejabat itu diputuskan lewat sebuah pemilihan, entah itu musyawarah nasional atau kongres, ya sudah susah untuk menggugat. Jadi memang kembali lagi kepada masyarakat olahraga itu sendiri mau kemana gitu loh. Kalau misalnya mereka mau dipimpin oleh sosok swasta, ya ayo gitu loh. Dan sebenarnya sudah ada cabang yang juga dipimpin oleh sosok-sosok pengusaha begitu ya. Tapi memang sayangnya prestasinya masih biasa-biasa aja. Oke, kira-kira harapan Anda ke depan, kita kembali kepada PSSI, kemudian pemain muda kita seperti apa pembinaannya dalam persiapan menuju Piala Dunia? Iya, jadi yang paling penting menurut saya buat PSSI sekarang, pengalaman kemarin ya, setelah kita gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026, itu menjadi catatan penting begitu. Bagaimana PSSI konsisten dalam mencapai target, menerapkan target ya. Kalau memang targetnya 2030 atau 2034 kita bisa lolos ke Piala Dunia, ya sudah, kita ajak aja di situ. Jangan seperti kemarin ya. Sebenarnya kemarin 2030 itu lebih menurut saya lebih pas gitu ya. Untuk bisa meloloskan Indonesia di Piala Dunia. Tapi karena tiba-tiba ada ambisi yang sulit dibendung, sebenarnya tim ini secara kekuatan masih belum sepenuhnya bisa dikatakan mumpuni. Tapi kemudian udah harus lolos. Akhirnya masyarakat kan dibawa mimpi ya. Ketika gagal ya itu sakitnya tuh di sini kan begitu. Nah ini yang menurut saya nggak boleh terjadi lagi. Kalau misalnya memang targetnya roadmap-nya di 2030 atau 2034 ya sudah. Nah, selama menunggu ini pembangunan pembinaan yang harus dijalankan. Pembinaan usia muda itu sebuah investasi jangka panjang. Memang mahal ya. Memutar kompetisi usia muda itu nggak ada duitnya. Makanya Indonesia kesulitan untuk memutar kompetisi di usia muda gitu ya, mulai dari usia katakanlah 14, 15, 17, 19, 20, 21 itu kan selalu kesulitan gitu. Tapi ya ini harus dijalankan karena ini investasi. Hasilnya kita petik nanti di 2034 misalnya seperti itu. Sekarang sudah mulai disiapkan. Nah, ini yang menurut saya harus dijalankan oleh PSSI. Jangan kemudian membuai masyarakat dengan mimpi-mimpi yang sebenarnya sulit untuk bisa diwujudkan ya, sehingga ketika dipaksakan ya akhirnya seperti sekarang gitu. Tapi terlepas dari itu saya kira apa yang sudah dicapai oleh tim nasional Indonesia sejauh ini menurut pengamatan saya itu sudah lebih bagus lah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Walaupun memang belum sempurna, belum lolos, tapi ada peningkatan dari sisi performa. Memang tidak lepas dari kehadiran pemain-pemain diaspora itu.
Bung Akmal, tentang pemain muda dan harapan ke depan soal Piala Dunia. Hah? Tapi kita bicara dari segi harapan, kan Anda koordinator Save Our Ya. Soccer. Kira-kira suara mereka seperti apa sih para ini? Ya, sebenarnya problem sepak bola kita ini saat ini ya bukan cuma sekedar mencari pengganti Patrick Kluivert. Tapi kita harus kembali kepada hitoh dirinya PSSI ya. 19 April 1930 ya. Bahwa PSSI didirikan sebagai salah satu media yang pertama saat itu adalah untuk membangun nasionalisme dan kebangsaan, memperjuangkan kemerdekaan lewat anak-anak muda, tapi sekarang perjuangannya kan lewat prestasi. Jadi menurut saya kita ini punya potensi yang sangat besar di sepak bola. Bahkan pemain-pemain luar negeri yang datang ke sini terakhir Gerard Pique itu, kalau nggak salah kemarin datang, kemudian Patrick Evra, mereka melihat bahwa Indonesia punya potensi besar. Bahkan dibanding misalnya Italia, Jerman yang rasnya ras Arya atau Rusia gitu, kita ini punya talenta yang tersebar dengan berbagai karakter suku bangsa yang berbeda-beda. Dulu Alessandro Del Piero saya bawa ke sini 2018, saya ajak ke Medan, dia lihat potensi sepak bola Medan luar biasa. Jadi kalau kita mau cari pemain belakang yang galak, yang keras, itu Sumatera. Di sana banyak. Kemudian kalau mau cari gelandang-gelandang bertahan yang kuat, ada Kalimantan dan Sulawesi, Samsul Herudin, Ponario dan sebagainya. Kalau mau cari pemain-pemain yang punya kemampuan individual, misalnya Maluku, Papua, kita punya potensi itu. Kalau mau cari striker, Jawa Tengah, Jawa Timur itu paling banyak bibit-bibit striker. Artinya apa? Artinya kita punya potensi yang sangat besar. Cuma permasalahannya potensi ini dibiarkan berserakan begitu saja. Jadi kita butuh program yang TSM, terstruktur, sistemik dan masif dalam membangun usia muda. Karena gini Bang, tim nasional yang kuat itu akan lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Kita nggak bisa simsalabim diaspora kita datangkan semua, kita mau instan kita bisa jadi berprestasi, nggak bisa. Dan itu kemudian sudah ditegur sama Tuhan dengan gagal kemarin kan. Kita ingin quick win, datangkan diaspora sebanyak-banyaknya, akhirnya problem satu persatu muncul. Artinya apa? Artinya kita harus belajar dari kegagalan kemarin. Bahwa ke depan 2030 misalnya, Joy Polupesi usianya udah 39 tahun. Tom Hay udah 37 tahun. Sandy Walsh, Jordi Amat sudah usia senja di sepak bola. Artinya apakah kita mau naturalisasi lagi gitu kan? Kan nggak mungkin. Jadi jalan satu-satunya PSSI sekarang selain mencari pelatih pengganti Patrick Kluivert, maka pembinaan usia mudanya harus jalan. Yang kedua, sepak bola kita ini nggak punya filosofi Bang. Gitu kan, kita pakai Sintayong pakai filosofi Korea, pakai Patrick Kluivert total football Belanda. Dulu Luis Milla pakai gaya Spanyol, Ivan Kolev pakai gaya Bulgaria, Alfred Riedel pakai gaya Austria gitu. Kita nggak punya, padahal kita punya Pilanesia yang merupakan kitab sucinya sepak bola kita. Tapi kan ini nggak dijalanin. Nah, jadi sebenarnya PR PSSI saat ini di era Pak Erick Thohir bukan cuma mencari pengganti Patrick Kluivert, tapi bagaimana membangun fondasi sepak bola kita. Pembinaannya digerakkan. Kita punya impres percepatan pembangunan sepak bola nasional. Kalau dirunut di situ 14 departemen bisa ikut didorong untuk membangun sepak bola dari mulai SD, SMP, SMA, pesantren, rusun. Tapi semua faktanya itu kan faktanya. Itu dia. Kemarin ya. Nah itu dia faktanya kita nggak jalanin. Jadi kita kadang-kadang bikin sesuatu, tapi kita cuma bikin, habis itu eksekusinya nggak ada. Nah waktunya sekarang eksekusi, impres. Hanya sepak bola loh yang punya impres. Kalau perlu sekarang zaman Pak Prabowo, biar rating Pak Prabowo naik, impresnya jadi kepres langsung kan. Biar kemudian tereksekusi semuanya. Daripada kemarin ada kemudian bikin dialog, diskusi, tulisannya Pak Prabowo balikin ST kan lucu gitu kan, mendingan Pak Prabowo eksekusi impres jadi kepres untuk peningkatan kualitas sepak bola kita. Jadi yang perlu dibangun PSSI sekarang adalah pondasi sepak bola kita. Kita nggak punya pondasi. Kalau misalnya Italia, Brazil, mau siapapun pelatihnya filosofinya udah sama gitu kan. Jadi mau siapapun pelatihnya nggak akan berubah. Nanti jangan-jangan Patrick Kluivert diganti, misalnya siapa penggantinya ini? Orang Jerman, gaya Jerman kita pakai. Sedikit soal Villanesia,
bagaimana kalau penafsiran Anda? Harusnya bagaimana PSSI? Ya sebenarnya Pilanesia ini kan dibangun di konsep sama Luis Mia gitu kan, dengan gaya bermain 3-4-3, kemudian 4-3-3 dengan konsep 3-5-2 dengan berbagai, dan sebenarnya ini sudah berjalan di beberapa akademi sepak bola. Hasilnya adalah tim yang dipegang oleh Nova Arianto itu hasil dari Pilanesia. Cuma permasalahannya Pilanesia ini tidak berjalan secara utuh di semua lini dari Sabang sampai Merauke. Nah ini kan problem. Di kita kan jumlah pelatih sepak bola sedikit bang. Iya kan, dengan jumlah penduduk 285 juta, pelatih yang berlisensi A Pro aja cuma 45. Bandingkan dengan Jepang sampai kemudian ribuan. Bahkan kalau perlu profesor-profesornya itu turun untuk membangun fondasi di usia muda. Nah ini yang percepatan pembangunan sepak bola nasional salah satunya adalah mencetak pelatih sebanyak-banyaknya untuk dikirim ke daerah-daerah untuk membina pemain usia muda, termasuk database-nya bang. Kalau database-nya kita nggak perlu kemudian melihat kompetisi di satu daerah atau turun istilahnya dulu belusukan. Tinggal kita butuh pemain nomor 10 dari 38 provinsi, ini semuanya masing-masing satu-satu udah ada. Nah kalau itu bisa dijalankan, saya pikir itu akan jadi baik. Dan ini PR loh buat Pak Erick Thohir, maksud saya kan, bisa membangun pembinaan usia muda yang bagus, kemudian ada database-nya sehingga kemudian nanti tidak kesulitan lagi. Ya Pilanesianya ini dibumikan gitu kan. Jangan cuma dijadikan kitab suci ditaruh di lemari. Bung Gesit, bahwa PR Pak Erick Thohir tentang Pilanesia. Mungkin seperti apa Anda? Iya, baru-baru ini kan rame soal bocornya roadmap itu. Iya. Yang katanya cuma 3 lembar, ya kan? Roadmap kok cuma 3 lembar, ini kan memunculkan pertanyaan dan bahkan tertawaan gitu loh. Jadi bahan tertawaan, jadi bahan olok-olok. Maksud sekelas PSSI bikin roadmap cuma 3 lembar. 3 lembar gitu kan. Ada pula yang bilang nih jangan-jangan pakai chat GPT. Sangat mungkin. Iya, yang pasti soal benar atau tidaknya itu roadmap yang tersebar itu dari PSSI atau bukan gitu ya. Karena juga beredar kabar juga itu bukan dari PSSI katanya begitu kan. Oke, terlepas dari itu saya pikir memang yang paling penting adalah bagaimana kemudian menetapkan sebuah pola ya. Kalau kita bicara sepak bola, bagaimana pola permainan yang diinginkan oleh Indonesia gitu. Tadi ada Pilanesia ya, sebelumnya ada zamannya Pak Cardono ya. Sebelum Pak Cardono juga sebenarnya sudah ada itu, ada namanya PPSN. Pola pembinaan sepak bola nasional ya. Waktu itu format yang dipakai masih skema 352. Karena kita masih waktu itu masih euforia sama Italia ya. Tapi kemudian berubah ya dengan format Pilanesia yang kemudian 3-4-3 atau 4-3-3 gitu. Dari sini kan sebenarnya kita bisa melihat bahwa tidak ada konsistensi dari PSSI dalam membentuk sebuah kerangka gitu loh, sebuah pola yang menjadi ciri khas Indonesia. Itu kan kita nggak punya. Baru dibikinin ini, tiba-tiba di sini udah berubah. Yang mau kita pakai yang mana? Jadi nggak punya filosofi, nggak punya kerangka, sangat. Jadi betul. Jadi sekarang gitu ya. Maksud saya ini saatnya PSSI ya di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir untuk membuat program jangka panjang. Ya jangan cuma 5 tahun, 4 tahun, 8 tahun jangan, tapi harus panjang 15 tahun misalnya. Sehingga kita bisa menciptakan satu pola yang seragam. Ya, pola yang seragam. Dan ini butuh konsistensi bukan saja dari bagaimana program itu dijalankan, tapi juga penerus atau pengganti dari ketua umum nantinya gitu. Kita harus sepakat dulu ini. Tapi kalau setiap ganti ketua, ganti program, ganti pola, ini yang repot. Ganti proyek. Ganti proyek. Makanya sepak bola kita nggak akan maju-maju kalau seperti itu. Baru mau matang dengan pola 352 misalnya waktu itu. Tiba-tiba harus berubah. Walaupun pada dasarnya konsep permainan sepak bola itu sama, tapi kan ketika dibentuk sebuah pola yang paten, ini kan akan lebih enak gitu loh. Italia dengan 352-nya sangat terkenal, walaupun kemudian permainan sepak bola berkembang sedemikian rupa, bisa menjadi 4-4-2, 3-4-3, bahkan 4-5-1. Tapi format awalnya sebagai tim, ya Italia kan terkenal dengan pertahanan, Grendel ya, karena polanya 3-5-2 itu. Ya sampai kapanpun dengan pola apapun, Italia akan terkenal dengan pola pertahanan yang kuat begitu. Nah ini yang harus dimiliki oleh Indonesia gitu. Kita punya talenta yang menurut saya juga nggak kalah banyak dengan negara-negara sepak bola lainnya seperti Brasil gitu kan. Ya ini yang harus, potensi ini yang harus betul-betul diangkat oleh PSSI dengan program jangka panjang
gitu, yang konsisten. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Erick Thohir harus out atau tidak? Saya pikir terlalu dini ya kalau untuk mengatakan bahwa Erick Thohir harus out. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara PSSI ini ada 4 tahun. Ya, ini sekarang tahun ke-3 ya Mal ya, menuju tahun 2027 nanti ya. Dan saya pikir programnya kan masih jalan. Ketika ada tuntutan, tadi saya katakan ketika ada tuntutan Erick out karena gagal mengelola tim nasional, gagal mengantarkan tim nasional Indonesia ke 2026, itu boleh-boleh aja. Tapi kita harus melihat secara komprehensif gitu loh, bahwa program-program PSSI kan bukan cuma timnas ya, ada pembinaan usia muda, ada kompetisi. Nah, ini menurut Tapi ada pernyataan Erick Thohir dia fokus ke timnas aja loh. Iya betul, ini juga nggak boleh sebenarnya. Dia nggak boleh. Hanya dia itu ketua umum memayungi semuanya, timnas, pembinaan, iya kan, kompetisi, termasuk juga sepak bola wanita, termasuk juga futsal, kan begitu. Ini harus semuanya gitu. Dia nggak boleh milih-milih gitu. Mentang-mentang tim nasional paling seksi, kemudian timnas. Saya juga kadang-kadang suka jengkel juga gitu. Ini Pak Erick kalau ditanyain soal kompetisi itu nggak terlalu antusias menjawabnya. Tapi kalau timnas? Kalau timnas, wah 2 hari 2 malam jam ngobrol mau ya Pak Erick ya. Pernyataan demo Erick out. Gimana tanggapan Anda? Ya, saya pikir sejak era Nurdin Halid, semua ketua umum PSSI tidak selesai tugasnya. Selalu dikudeta tengah jalan. Jangan kemudian tradisi buruk ini jadi kebiasaan menurut saya. Saya masih melihat bahwa ya ini kan 2027. Kalau kemudian ada keinginan kelompok-kelompok tertentu ingin jadi ketua umum PSSI, ya bersiap dari sekarang untuk 2027. Apakah kemudian mau mengganti Erick Thohir atau tidak? Kalau sekarang saya pikir terlalu prematur. Jadi jangan sampai kemudian nanti kalau tim nasional gagal, ketua umum PSSI berikutnya akan dituntut hal yang sama, mundur semua, mundur. Terus siapa yang mau memimpin PSSI kita gitu kan? Menurut saya yang paling penting sekarang adalah kritik silakan, kemudian menuntut mundur juga silakan, tapi siapa penggantinya gitu. Jangan sampai juga dalam tanda kutip ya, apa yang kita lakukan ini titipan dari beberapa kelompok yang pengen masuk juga ke dalam PSSI juga dan ingin melakukan kudeta. Saya pikir kudeta itu salah satu jalan yang tidak baik. Sepak bola kita ini harus fokus dibangun. Kalau perlu bahkan menurut saya dulu bahkan mengatakan ketika Pak Erick Thohir maju jadi ketua umum PSSI dengan restu dari Pak Jokowi saat itu, bahkan saya bilang Pak Erick daripada dipilih, mendingan paketin aja yang orangnya Pak Erick semua jadi exco, biar kemudian segala keputusan bisa diputuskan secara bulat satu gitu. suara. Betul. Tapi kan itu tidak dilakukan, yang pada akhirnya exco juga bawa kepentingan masing-masing juga. Jadi menurut saya sekarang adalah yang paling penting di sisa 2 tahun terakhir ini bagaimana PSSI ketua umumnya, wakil ketua umum dan exco-nya ini kompak untuk membangun yaitu peradaban baru sepak bola Indonesia. Roadmap-nya yang tadi dikatakan, kalau saya melihat roadmap kan sebenarnya 2023 sampai 2028 itu fase pengembangan. Fase pengembangan. Kemudian 2028 sampai 2034 itu disebut sebagai fase stabilitas sepak bola Indonesia. Baru 2038 sampai 45 era disebut sebagai golden era. Era di mana sepak bola kita sudah berada di level dunia. Dan saya pikir ini perlu disosialisasikan, dan yang paling penting menurut saya adalah sekarang bagaimana kita belajar dari kegagalan. Jadi bahasanya Bang Said, kum panzir, bangun, gerak untuk kemudian lakukan perbaikan-perbaikan dari beberapa hal yang selama ini menjadi problem sepak bola kita. Kolam sepak bola kita ini kotor. Jadi sebenarnya Pak Erick ini punya tugas untuk menguras kolam yang kotor dulu gitu kan, untuk kemudian diisi dengan air yang jernih. Jangan sampai kemudian kolamnya terus kotor, kita datangkan bibit-bibit bagus, misalnya diaspora yang datang masuk ke kolam kotor juga kan jadi racun juga gitu. Jadi menurut saya sekarang adalah bagaimana seluruh stakeholder sepak bola Indonesia ini berpikir, punya pemikiran yang sama. Football is our hope, not our job. Gitu kan, sepak bola ini harapan kita, bukan proyek kita. Kalau selama ini masih dijadikan sebagai proyek, ya jangan berharap sepak bola kita akan mendunia. Bung Kesit, closing statement mungkin. Ya, jadi lagi-lagi bahwa sepak bola ini adalah sesuatu yang sangat seksi ya. Sekarang semua orang bebas bicara sepak bola ya. Pengamat banyak di mana-mana gitu kan. Walaupun kita nggak tahu udah lahir dari mana begitu ya. Apalagi sekarang dunia digital sudah sedemikian rupa. Orang bisa mengembangkan dirinya sendiri gitu ya, tanpa harus melalui proses yang panjang begitu kan, karena kita bisa mengekspresikan diri kita sendiri ya
entah itu lewat medsos atau saluran-saluran telekomunikasi lainnya. Jadi saya pikir yang paling penting adalah bagaimana sepak bola Indonesia memiliki jati diri yang kuat, ya, membangun sebuah roadmap yang betul-betul konsisten. Ya, lagi-lagi ini kalimat yang selalu saya sampaikan, konsistensi itu perlu, gitu ya. Proses itu perlu. Kita nggak boleh lagi kemudian terbuai dengan program-program crash program-program instan yang sebenarnya tidak akan langgeng gitu. Lebih baik kita butuhkan waktu yang panjang tapi prosesnya betul dilalui, karena seperti banyak orang bilang, hasil itu tidak akan mengkhianati proses ya. Iya. Proses itu tidak akan mengkhianati Hasil. Kira-kira begitulah. Baik, pemirsa Oret, bagi yang ingin berkomentar, silakan berkomentar di kolom ini. Demikian bincang-bincang saya di program Said bersama Bung Akmal Marhali, koordinator dari Save Our Soccer, dengan Bung Kesit B. Handoyo, pengamat sepak bola kita. Terima kasih, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam.